Pesan untuk guru-guru di negeri ini. Tugas Anda itu adalah cukup mengambil honor atau gaji sebulan sekali. Anda tidak memiliki tanggung jawab mendidik anak-anak negeri ini menjadi anak-anak bangsa yang beretika, bermoral, dan beradab. Jadi kalau ada anak-anak sekolah yang tawuran, biarkan saja. Ada anak sekolah yang mabuk-mabukan, biarkan saja. Ada anak-anak sekolah yang tidak memiliki rasa hormat kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya, biarkan saja. Biarkan anak-anak negeri ini menjadi anak-anak bangsa yang edan, merdeka, dan sentosa. Luar biasa orang tuanya juga, luar biasa juga siswanya ya. Satu sekolah tuh nggak mau sekolah cuma gara-gara buat belain temennya salah, temennya ngerokok di sekolah, ditampar, digampar sama gurunya. Satu sekolah tuh pada nggak sekolah, hebat kan? Nggak tahu lagi ya kita sekarang gimana cara ngedidik anak ya di zaman sekarang ini, luar biasa. Salah, ngelunjak, ditegur salah, dikasih kata-kata salah, ditampar salah, serba salah ya. Serba salah kita jadi guru sekarang. Nggak tahu, mungkin mesin aja suruh ngajar mereka, suruh laptop ngajar mereka, suruh TV ngajarin mereka. Udah, kita nggak usah ada buat Indonesia nih, nggak usah lagi ya. Anak salah merokok di lingkungan sekolah, di jam sekolah, bayangkan itu kawasan guru, itu adalah prerogatif guru buat ngedidik anak. Nah, dikenakan tuh pasal, laporlah ke Polres, laporlah ke polisi. Luar biasa orang tua sekarang ini ya. Nggak tahu lagi nih kita gimana cara ngedidik anak-anak kita. Nanti kita kalau anak tuh ngelakukan kesalahan, udah kita biarin aja, kita kasih kata-kata. Mau dia jadi setan, mau jadi iblis, dia udah itu terserah. Anak-anak lu bukan anak gua. Kalau anak salah ya salah gitu, makanya dibela lagi. Kan nggak babak belur anaknya kan, nggak sampai lecet-lecet anaknya. Aduh, luar biasa ngedidik anak zaman sekarang. Yang mantap lagi tuh satu sekolahan ngebela temennya yang ngerokok. Bayangkan tuh satu sekolah tuh gimana capeknya guru ngedidik anaknya, kebayang nggak tuh? Ya, gimana tuh cara gurunya bersikap, ya Allah, nggak tahu saya. Satu sekolah dibela, bayangkan tuh satu yang merokok. Luar biasa sekarang anak-anak kita nih ya. Kayak nggak tahu saya gimana caranya cara ngedidik yang udah habis akal. Orang tua dia udah main-main polisi aja, dia nggak rela kayaknya anak itu dididik jadi lebih baik lagi, dikasih tahu yang salah, gini loh bapak ibu, anak lu salah nih di sekolah nih. Nah, gitu kan, kita tuh tahu lah anak kita tuh gak usah dimanja lah, ntar kita yang dihabisin sama anak kita. Lihatlah nanti ya, Anda bela-bela sekarang, bela aja sekarang. Lihat nanti beberapa tahun yang akan datang Anda yang dipijak. Nah, itu aja, nggak apa-apa, nikmati saja hasil didikan Anda, nikmati saja hasil dari pembelaan Anda. Insya Allah nanti Anda dapat karmanya sendiri. Dah, itu aja. Berita hebat dari dunia pendidikan. 630 siswa mogok belajar. Bukti kemajuan generasi emas 2045. Akhirnya, Indonesia boleh berbangga. Di sebuah sekolah negeri di Lebak, Banten, ratusan siswa kompak menunjukkan bahwa mereka bukan lagi murid biasa. Mereka pejuang hak asasi manusia. Bayangkan, 630 siswa dengan gagah berani mogok belajar hanya karena seorang teman mereka ditampar kepala sekolah setelah ketahuan merokok. Hebat bukan? Betapa mulianya sikap solidaritas ini. Mereka tidak membela kebenaran, tapi membela teman yang salah. Karena di zaman modern ini, kebenaran sudah usang. Yang penting, perasaan anak tidak tersinggung. Kepala sekolah yang menegur dan menampar dianggap biadab. Guru yang mendidik diperlakukan seperti penjahat. Dan siswa yang melanggar tata tertib malah menjadi korban suci yang patut diratapi dan ditangisi bersama-sama. Lihatlah orang tuanya. Sosok pahlawan baru dalam sejarah perlindungan anak. Dengan semangat tinggi, ia berlari ke kantor polisi bukan untuk mengajarkan anaknya tanggung jawab,
Tapi untuk memastikan tamparan pendidikan berubah status menjadi kasus kriminal. Karena tentu saja di negeri ini mencintai anak berarti membebaskannya dari segala konsekuensi. Polisi pun sebagai penjaga hukum tentu harus menunjukkan bahwa hukum adalah segala-galanya. Moral bisa ditunda, pendidikan bisa dinanti, tapi laporan polisi harus segera diproses. Sebab dalam logika zaman ini lebih penting menegakkan pasal demi pasal daripada menegakkan moral dan akhlak generasi. Dan para siswa yang mogok belajar, wah, inilah indikator suksesnya kurikulum merdeka. Mereka benar-benar merdeka. Merdeka belajar, bahkan merdeka dari belajar. Pendidikan karakter kini tak lagi relevan. Sebab generasi emas 2045 lebih membutuhkan keberanian untuk protes ketimbang keberanian untuk bertanggung jawab. Bayangkan jika setiap kali guru menegur siswa, ratusan siswa mogok, betapa indahnya masa depan pendidikan kita. Tak perlu lagi rapor. Tak perlu lagi guru disiplin. Kita cukup bangun sekolah tempat siswa belajar tentang hak tanpa perlu bicara tentang kewajiban. Karena bukankah menjadi manusia modern berarti tahu hak tapi lupa tanggung jawab? Kini kepala sekolah tinggal menunggu giliran menjadi headline baru. Guru tampar siswa, pendidikan nasional terancam. Sementara itu, siswa-siswa akan dikenang sebagai pelopor demokrasi ruang kelas dan orang tua menjadi simbol keadilan bagi seluruh anak-anak manja di Indonesia. Dan kita semua, kita akan bertepuk tangan sambil berkata, selamat datang di era baru pendidikan Indonesia, di mana guru yang bersalah karena menampar dan mendidik siswa, kemudian siswa menjadi benar karena melanggar peraturan, dan hukum menang karena memperjuangkan pasal demi pasal dan mengorbankan akhlak dan moral. Selamat datang di Indonesia. Saya Engran Silalahi, guru peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas. Banyak yang memberikan respon terhadap kejadian yang sedang viral, di mana seorang guru menampar muridnya karena sang murid ditemukan merokok di lingkungan sekolah. Itu pasti dan sudah tidak dibenarkan, karena sekolah punya aturan, di lingkungan pendidikan punya aturan. Tetapi saya tidak berpihak ke siapa-siapa, tidak berpihak kepada sang guru, juga tidak berpihak kepada sang murid, karena guru itu tidak salah, karena ingin mendidik, ya kan, terus memberikan efek jerah agar sang murid itu bisa mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu sudah tugas dan kewajiban seorang guru. Tetapi kenapa saya juga tidak menyalahkan sang murid? Karena memang selama ini ya aturan-aturan, kurikulum-kurikulum yang dipakai di pendidikan itu memang membuat anak-anak kita itu semakin manja, semakin enteng, dan merasa mereka itu punya perlindungan hukum, gitu kan? Nah, hari ini guru itu kan serba repot, ya kan? Ada anak yang nakal, nemen, ya, berbuat kita memberikan suatu efek jerah itu tidak berani, ya kan? Apalagi sampai dengan main tangan, pasti tidak berani. Tetapi kalau sudah seorang guru sampai main tangan, berarti sang siswa itu sudah keterlaluan, itu pasti. Nah, tolong tolong pemerintah, entah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, terutama Menteri Pendidikan, tolong dievaluasi kurikulum ini, ya. Mungkin ini dampak dari kurikulum sebelumnya, sehingga membuat anak-anak itu semakin tidak jelas dan merasa merdeka, ya kan karena begini loh, anak-anak hari ini itu masuk tidak masuk tetap nanti rapotnya bagus. Nah, belajar tidak belajar nanti tetap dia itu akan lulus, maka tidak akan ada motivasi untuk belajar, tidak ada rasa takut untuk belajar. Kalau dulu ya kita sangat menghormati, sangat takut, ya kan? Takut kenapa? Nilai kita tidak baik, rapot kita jelek sehingga tidak naik kelas ataupun tidak lulus. Ya, mudah-mudahan yang viral-viral ini segera terselesaikan. Bagi orang tua ya, yang mempunyai anak yang punya keistimewaan, nakalnya istimewa, tolong itu dididik dengan baik, ya. Jangan sedikit-sedikit kita memanjakan anak. Itu loh, rokokan kok dibela.
malu-maluin. Itu saja, terima kasih.